Mengapa harus melakukan Qingbing? Dan apa aja yang harus diperhatikan? Qingbing atau Qingming itu adalah satu dari 24 titik pembagian musim menurut penanggalan matahari, bukan penanggalan kalender bulan. Biasanya jatuh di tanggal 4 atau 5 April setiap tahun, dan tahun ini jatuh di tanggal 5 April. Qingbing sendiri artinya Qing bersih dan Ming terang. Biasanya pada tanggal ini orang-orang zaman dahulu akan ke gunung untuk membersihkan kuburan keluarganya. Qingbing biasanya dilakukan 10 hari sebelum dan 8 hari sesudah Qingming. Tapi seiring perkembangan zaman, orang zaman sekarang melakukan bersih kubur biasanya 14 hari sebelum hari H, dimulai tanggal 28 atau 29 Maret. Tradisi bersih kubur sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu, melambangkan bakti dan kerinduan kepada mereka yang telah pergi. Hal pertama yang wajib dilakukan sebelum melakukan sembahyang dan bersih kubur adalah harus sembahyang dulu ke kuil Dewa Bumi, Tutikong atau Topekong atau juga Hautu yang ada di sana. Minta izin karena mereka adalah dewa setempat yang menjaga tempat tersebut. Setelah itu baru dilakukan bersih-bersih makam, menyusun lilin, hyolo, dan persembahan lainnya. Proses selanjutnya adalah memasang kertas 5 warna. Kertas 5 warna bisa ditancap dengan dupa atau ditahan dengan tanah. Lebih bagus menggunakan tanah karena orang zaman dahulu sejarah selalu menambah tanah di makam keluarganya. Kertas 5 warna ini sebagai tanda bahwa kuburan ini sudah dibersihkan dan dikunjungi anak cucunya. Makanya disebut Techua, yang artinya memasang atau menahan kertas. Untuk waktu sembahyang biasanya jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Paling bagus jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Karena waktu-waktu ini energi yang paling kuat. Hal yang perlu diperhatikan lainnya adalah jangan memotret. Kamu gak tahu apa yang akan tertangkap di kamera kamu. Menggunakan pakaian yang sopan dan berwarna gelap dan menggunakan bahasa sopan selama sembahyang. Makanan yang dipersembahkan jangan dimakan sebelum acara berakhir dan jangan duduk sembarangan, terutama di kuburan orang lain. Setelah selesai acara, sebaiknya singgah dulu ke tempat-tempat yang ramai atau banyak orang sebelum ke rumah, seperti makan bersama keluarga, supaya energi-energi negatif tidak ikut pulang ke rumah. Untuk ibu hamil dan anak-anak yang masih kecil, sebaiknya tidak ikut melakukan ziarah. Untuk yang keluarganya di rumah abu, tata caranya lebih simpel lagi. Tapi sebelum sembahyang, bakar dupa di atas mendiang dan mempersilakannya ke depan untuk menerima persembahan. Karena biasa di rumah abu persembahannya dilakukan di aula depan atau di luar. Untuk makanan apa yang harus dipersembahkan, sebenarnya tidak ada larangan harus daging atau vegetarian. Semua tergantung almarhum sewaktu hidup suka makan apa. Tapi lebih baik lagi kalau berbakti selama dia masih hidup, bukan saat sudah meninggal. Untuk tata cara bakar rumah kertas, kimchua, dan uang, kita bahas di episode selanjutnya.